Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Yang Pak. Oke, baik. Oke, mohon maaf untuk perkuliahan hari ini kita selenggarakan secara online karena ya kondisi saya lagi tidak kurang sehat lah seperti itu. Oke, baik. Ini adalah perkuliahan terakhir sebenarnya, dan hari ini schedule-nya kita hanya briefing tentang UAS dan sedikit review dari materi-materi perkuliahan sebelumnya, seperti jadwal perkuliahannya, lalu ya review sedikit materi-materi yang nantinya bakal teman-teman diujikan untuk UAS-nya. Jadi saya share screen dulu mungkin. Nah, oke, baik. Info dari jurusan untuk ujian komunikasi data jaringan komputer untuk kelas reguler itu bakalan dilaksanakan tanggal 20 Desember tahun 2023, yaitu bertepatan di hari Rabu minggu depan. Jadi ujiannya itu di reschedule, dipercepat. Mungkin kalau sebagian teman-teman juga sudah tahu juga infonya. Jadi sebelum liburan harapannya kelas reguler udah selesai lah ujiannya. Jadi teman-teman bisa libur tahun baru dan Natal secara tenang, jadi tidak perlu mikirin ujian lagi, dan makanya ujiannya di reschedule di tanggal 20 Desember 2023 seperti itu. Jadi sebelumnya juga dari jurusan mungkin udah infokan juga untuk KPU sudah bisa di-download. Jadi silakan di-download KPU-nya. Nanti silakan dicetak, di print out KPU-nya. Lalu untuk jadwal pelaksanaan ujiannya itu bakal dimulai jam 13.00 sampai jam 15.30. Eh, Harapannya teman-teman jangan sampai telat untuk ujiannya, pelaksanaan ujiannya. Jadi datang tepat waktu untuk pelaksanaan ujiannya seperti itu. Lalu apa lagi ya? Nah, oke, jadi itu pelaksanaan untuk ujiannya. Mungkin ada yang ditanyakan untuk agenda dari ujiannya, mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada sih Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita review sedikit untuk materi dari Jarkom. Jadi secara garis besar nantinya bakalan ada 4 soal sih untuk UAS Jarkomnya. Seperti yang saya infokan sebelumnya, kalau misalkan teman-teman bisa buka catatan untuk ujiannya, tapi no device ya, no device, no komputer sama no smartphone. Jadi silakan ya teman-teman buat catatan atau apalah yang dalam bentuk kertas dan bentuk hard copy. Jadi nanti bisa teman-teman gunakan pada saat pelaksanaan UAS seperti itu. Nah, lalu untuk soal UAS-nya nanti bakal full materi jaringan komputer, jadi tidak ada materi untuk Komdat. Jadi teman-teman bisa fokus review lagi ataupun belajar-belajar lagi untuk materi si Komdat Telkom saja seperti itu. Nah, kita sedikit review untuk ya untuk materi UAS-nya. Nah, jadi secara garis besar teman-teman nanti bakal mengerjakan ujian dalam bentuk tulisan tangan seperti ya teman-teman ujian pada umumnya. Jadi beberapa soal itu nantinya bakal ada menanyakan tentang OSI layer. Jadi teman-teman silakan pelajari tentang OSI layer ini.
ya seperti apa OSI apa-apa aja yang ada di OSI tersebut. Lalu ya apa aja yang ada di OSI lalu protokolnya apa aja, lalu data yang dikirim apa aja, fungsinya apa aja, nanti silakan dipelajari untuk OSI seperti itu. Nah, lalu teman-teman juga jangan lupa dipelajari juga cara subnetting. Jadi subnetting ini bakalan masuk nih nanti. Teman-teman silakan pelajari subnetting. Itu ada di network. Nah, subnetting nanti bakalan dikasih studi kasus IP address, trafficnya berapa, nanti teman-teman silakan cari rentang IP-nya, lalu IP hostnya berapa, IP networknya, lalu IP broadcastnya berapa, dan subnet masnya. Nah, nanti dari apa namanya dari hasil subnetting ini, nanti silakan dibikin bentuk topologinya. Itu juga bakal masuk tuh. Teman-teman bikin topologi, lalu IP-nya di setting berdasarkan hasil dari subnetting yang sudah teman-teman teman-teman hitung seperti itu. Nah, lalu nanti silakan dijelaskan apa namanya topologi yang digunakan apa saja, apa aja. Lalu topologi itu bakalan berbentuk server client side. Lalu nanti jelaskan mana yang klien, mana servernya, seperti itu. Dan nanti silakan dijabarkan untuk topologi apa yang digunakan. Seperti itu. Lalu silakan dipelajari tentang apa namanya tentang OSI layer-nya. Nah, lalu nanti juga bakalan ada studi kasus untuk konfigurasi sebuah server juga. Jadi nanti ada studi kasus untuk konfigurasi sebuah server. Jadi teman-teman nanti diminta untuk apa metode yang cocok digunakan untuk konfigurasi server tersebut, dan silakan dijabarkan langkah-langkah untuk konfigurasi si server tersebut. Seperti itu. Nah, silakan dipelajari cara untuk konfigurasinya, langkah-langkah konfigurasi dari si servernya, dari konfigurasi SSH, lalu ada instalasi HTTP, web server, lalu DNS sama proxy. Nanti salah satunya nanti bakalan ada studi kasus untuk si si konfigurasi si server tersebut, seperti itu. Oke. Oke, jadi seperti itu saja review dari ujiannya, UASnya. Jadi teman-teman ya silakan dipelajari, minimal dibaca-baca dulu lah, biar nanti bisa langsung menjawab dan menjabarkan masing-masing fungsi dari oscillator-nya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk UASnya. Belum ada sih Pak. Nanti dipelajari aja ya apa yang dikasih Ya, dari silakan. kisi-kisinya. Oke, silakan dipelajari saja, dan lagian ujiannya juga open catatan kok, jadi teman-teman bisa review lagi lah. Paling yang diminta nanti ya pendapat yang teman-teman ajukan untuk untuk melaksanakan ujiannya, seperti itu. Oke, jangan lupa juga ya jadwal untuk ujiannya di tanggal 20 Desember, jadi bakal dimajukan jadwal untuk ujiannya. Jadi ya teman-teman silakan dipersiapkan dirinya untuk ujiannya, seperti itu. Lalu ruangannya juga di AE 601, jamnya jam 13.15.30, seperti itu. Oke, baik. Dan untuk materi saya juga sudah share di grup kelas, jadi teman-teman bisa buka lagi si materinya untuk
ya untuk dibaca-baca lagi lah untuk perkuliahan seperti itu. Oke, baik. Hmm, Oke, oke, apa lagi ya? Hmm, hmm. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk persiapan dari UASnya dan sedikit tadi kisi-kisi yang mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai acuan dari ya pengerjaan UASnya nantinya. Dan juga tadi untuk jadwal dari UASnya mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan sebelumnya juga kita sudah menjabarkan juga apa namanya materi untuk perkuliahan dari materi Jarkom. Mungkin ini adalah perkuliahan terakhir untuk apa namanya untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Mungkin selama saya mengajar dan Pak Endang mengajar mungkin ada salah kata ataupun salah perbuatan, kami mungkin mohon maaf kalau ada salah perkataan dan perbuatan. Mungkin sampai ketemu di apa namanya di sesi UAS, lalu sampai ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya mungkin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ya sudah mengikuti perkuliahan selama 1 semester ini dengan saya dan Pak Endang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Selamat berakhir pekan semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama good luck ujiannya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.